Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jahanani Pradipta dengan NIM A1C222092 sebagai perwakilan dari kelompok 4 program mata kuliah program linear R012. Di sini saya akan menyelesaikan program linear dengan menggunakan metode simplex. Di sini saya menggunakan bantuan Microsoft Excel. Terdapat satu soal yaitu memaksimumkan Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2 ditambah 10x3 ditambah 25x4 terhadap 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 ditambah 4x4 kecil dari sama dengan 40. Lalu terhadap 4x1 ditambah x2 ditambah 3x3 ditambah 2x4 kecil dari sama dengan 60. Lalu terhadap 3x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 ditambah x4 kecil dari 50. Dengan x1, x2, x3, dan x4 nilainya besar dari sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini kita mengidentifikasi dulu mana yang termasuk fungsi tujuan dan mana fungsi kendala. Untuk di sini fungsi tujuan yaitu karena kita akan memaksimumkan nilai fungsi Z ini, jadi fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2 ditambah 10x3 ditambah 25x4. Di sini bisa kita input nilai dari koefisien fungsi tujuannya. Untuk x1 sama dengan 20, x2-nya sama dengan 15, lalu x3-nya 10, dan x4-nya 25. Oke. Lalu yang selanjutnya untuk koefisien fungsi kendala. Nah, di sini kita dapat ada 3 fungsi kendala. Yang pertama 2x1 ditambah 3x ini sampai ke 3x1 ditambah 4x2 tambah 2x3 tambah x4 kecil dari sama dengan 50. Oke, untuk yang pertama kita masukkan fungsi kendala di koefisien fungsi kendala yang bagian pertama. Untuk x1 2, lalu x2-nya 3, lalu x3-nya 1, lalu x4-nya 4. Untuk koefisien fungsi kendala yang kedua, x1-nya 4, lalu x2-nya 1, x3-nya 3, x4-nya 2. Lalu untuk koefisien fungsi kendala yang ketiga, ini x1-nya 3, x2-nya 4, x3-nya 2, lalu x4-nya 1. Nah, untuk tandanya di sini karena semuanya kecil dari sama dengan, jadi kita inputkan kecil dari sama dengan. Tinggal tahan lalu set ke bawah. Lalu untuk ruas kanan, nah ruas kanan ini kita isi dengan nilai batas fungsi kendalanya. Ini kan ada kecil dari sama dengan 40, 60, sama 50. Jadi kita inputkan untuk yang pertama itu 40, lalu fungsi kendala yang kedua itu 60, fungsi yang kendala yang ketiga itu 50. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kita akan mencari kolom nilai ini dengan rumus sama dengan koefisien fungsi kendala yang pertama. Kita mulai dari yang kendala pertama dulu ya. Ini dikali dengan nilai variabel yang x1. Lalu klik F4. Setelah itu lanjut sampai x4 ya. Kali 4 tambah kali tambah 7 kali 4. Nah, setelah ditulis rumusnya, diketik rumusnya, maka klik enter. Karena untuk yang fungsi kendala kedua dan ketiga itu sama rumusnya, maka kita cukup tahan dan seret ujung kanan bawah yang ada di sel yang pertama. Oke.
Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari nilai fungsi tujuan. Kita memasukkan rumusnya dulu. Dengan rumusnya itu sama dengan koefisien fungsi tujuan lalu dengan nilai variabel dikali nilai variabel dijumlah yang x2 lanjut sampai x3 x4. Lalu oke, di sini nilai-nilainya masih 0. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan tools yang namanya solver. Jadi kita dari home lalu ke data ke solver. Jika di Excel teman-teman belum ada, bisa klik di file lalu option lalu di add-ins lalu go. Nah, ini checklist di checklist sebelumnya. Kalau misal belum ada, berarti belum di checklist. Kalau kita checklist, oke. Nah, lalu kita klik solvernya. Nah, di sini kita akan mengisi beberapa parameter. Yang pertama ini objektifnya. Yang pertama ini di sel ini, karena ini kan nilai fungsi tujuannya. Lalu yang kedua ini tuh, kita akan memaksimumkan atau meminimumkan. Jadi karena di soal kita memaksimumkan, jadi kita pilih max. Lalu by changing variable cell-nya, kita pilih dari D11 sampai G11. Nah, di sini kita hapus. Nah, di sini kita akan memasukkan subject to the constraint. Nah, untuk cell reference-nya kita pilih yang ini. Lalu constraint-nya di cell C7. Yang selanjutnya di I8 lalu C8 untuk constraint-nya. Lalu selanjutnya cell reference di I9 lalu C9 lalu oke. Nah, sebelumnya di bagian select solving method ini harusnya GRG non-linear. Lalu kita di sini akan memilih simplex LP karena kita menggunakan metode simplex. Lalu kita klik solve. Oke. Nah, di sini didapat bahwa untuk koefisien didapat untuk nilai variabelnya untuk yang x1 nya itu 13,33, lalu x2-nya 0, x3-nya 0, lalu x4-nya 3,33 dengan nilai fungsi tujuan 350. Nah, jadi fungsi Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2 ditambah 10x3 ditambah 25x4 itu akan maksimum terhadap tiga fungsi tujuan berikut ini dengan nilai variabel x1-nya itu 13,33, lalu x2-nya itu 0, lalu x3-nya itu 0, dan x4-nya itu 3,33 sekian dengan nilai fungsi tujuannya 350. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.